Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tugas kelompok Agenda 2 penerapan nilai-nilai berakhlak dominan oleh tokoh-tokoh panutan yang disampaikan oleh kelompok absen genap, yaitu Denny Fitriadi, Aisyah Turida, Balgis, Ayu Wulandari, dan Devi Nurmala Sari oleh tutor Insinyur Haji Adhanur Yani MSI. Selamat menyaksikan videonya. Setelah melakukan diskusi mengenai tokoh-tokoh panutan yang dominan mendeskripsikan nilai berakhlak, tokoh yang pertama yang paling dominan menerapkan nilai berorientasi pada pelayanan yaitu adalah Bapak Basuki Cahayapurnama atau lebih dikenal dengan Ahok. Pak Ahok berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok memberikan banyak sekali pemecahan masalah, baik dengan bertemu langsung dengan masyarakat di balai kota setiap pagi, masalah banjir, dan juga Pak Ahok membuat terobosan atau inovasi pencegahan permasalahan penyelewengan dana anggaran dengan penggunaan e-budgeting untuk wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, nilai akuntabel. Tokoh yang dominan menerapkan nilai akuntabel adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kenapa? Karena beliau berhasil membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal ini membuktikan dalam menjalankan tugas jabatannya untuk pengelolaan keuangan negara, beliau mengelola APBN dengan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Tokoh selanjutnya adalah Najwa Shihab. Salah satu nilai berakhlak yang dimiliki oleh Najwa Shihab yang menonjol adalah nilai kompeten. Nilai kompeten yang dimiliki oleh Najwa Shihab diantaranya dia mempunyai kesempatan belajar dari program American Field Service di Amerika. Kemudian dia mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dia juga menempuh pendidikan magister di Melbourne Law School jurusan hukum media. Dia juga dinobatkan sebagai duta baca pada tahun 2016-2020 dan juga dia dinobatkan sebagai duta anti korupsi pada tahun 2017. Berikut adalah salah satu tokoh yang sering muncul di televisi atau media sosial, yaitu Ibu Okky Setiana Dewi. Nama lengkap beliau adalah Dr. Hajah Okky Setiana Dewi, S.Hum, MPD. Beliau adalah seorang aktris, penulis, dan pendakwah berkebangsaan Indonesia. Okky memulai karir sebagai pemeran utama dalam film Ketika Cinta Bertasbih tahun 2009, kemudian menjadi penceramah di Islam Itu Indah. Ibu Okky Setiana Dewi menjadi panutan dalam berkeluarga karena beliau sangat kompak dan harmonis dalam rumah tangga. Salah satu karya Ibu Okky Setiana Dewi yaitu buku yang dikarang oleh beliau, judulnya Melukis Pelangi. Melukis Pelangi merupakan buku autobiografi Okky Setiana Dewi yang mengisahkan tentang perjalanan hidupnya sejak ia kecil hingga akhirnya sukses. Di dalam buku tersebut juga terdapat nilai-nilai pendidikan dan akhlak. Setelah berdiskusi dengan anggota kelompok, kami menentukan bahwa tokoh panutan yang mencerminkan nilai ASN yaitu loyal adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta atau biasa disapa Bung Hatta. Bung Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Pada tahun 1950 terjadi sinerring atau pemotongan nilai mata uang dari 100 menjadi 1. Kala itu istri beliau mengumpulkan uang untuk membeli mesin jahit. Beliau tidak menyampaikan hal apapun terhadap istrinya terkait dengan sinerring. Istri beliau, Nyonya Rahmi, merasa terkhianati karena justru Bung Hatta sendirilah yang menyampaikan berita itu kepada rakyat. Bung Hatta mengatakan kepada istrinya, sekalipun istrinya dapat dipercaya, tidaklah patut menceritakan hal yang sebenarnya rahasia dan tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan negara.
Hal tersebut sesuai dengan panduan sikap kode etik loyal, yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya adalah Profesor Dr. Khairul Anwar, di mana nilai-nilai berakhlak yang paling menonjol pada beliau adalah nilai adaptif. Dengan berkembangnya zaman pada abad ke-21 ini, di mana semua orang menggunakan sosial media sebagai perantara komunikasi, Dr. Khairul Anwar berhasil menemukan sekaligus pemilik paten teknologi 4G berbasis ortogonal frekuensi diffusion multiplexing, di mana beliau berhasil mengikuti perkembangan zaman yang pesat ini. Poin ketujuh, tokoh panutan yang memiliki nilai kolaboratif, yaitu berikutnya adalah kembali kepada Bapak Ahok. Nah, di sini beliau menerapkan salah satu nilai perilaku, yaitu memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi. Pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, nilai kolaboratif beliau terapkan pada saat pembangunan RTPA atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kalijodo. Berkat beliau membangun kinerja yang sinergis antar instansi dan juga bersama swasta, dalam hal ini PT Sinarmas untuk menggelontorkan dana sebesar 3,6 miliar yang sumbernya dari liputan6.com untuk membangun taman tersebut. Pak Ahok berhasil merubah stigma Kalijodo yang asalnya daerah kelam sekarang menjadi tempat yang nyaman dan ramah anak.